Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat bidadari surga rahimakumullah. 17 kisah mukjizat Nabi Muhammad. Salah satunya adalah Al-Quran. Kisah mukjizat Nabi Muhammad SAW bisa diimani dan dijadikan sebagai pedoman hidup yang lebih baik. Mukjizat ini sebagai pendukung kebenaran kenabian Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi manusia paling sempurna akhlaknya. Tidak tanpa alasan Allah memberikan kebesarannya kepada Nabi Muhammad SAW dengan memberikan mukjizat Nabi Muhammad yang sangat banyak. Kenalilah terlebih dahulu bagaimana kisah Nabi Muhammad sehingga bisa mendapatkan mukjizat yang tidak ternilai tersebut. Bahkan dengan mengenalnya, maka akan memberikan keimanan yang lebih baik lagi kepada para umat Islam. Serta kebaikan akan didapatkan karena memiliki teladan yang baik. Kisah keajaiban mukjizat Nabi Muhammad SAW dari Allah sangat banyak. Hal ini bertujuan untuk memberikan kebenaran kenabiannya serta menyelamatkan umat Islam dari bahaya. Oleh sebab itu, jika tidak mengenai kekuasaan yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah, sungguh sangat merugi. Yang pertama, kitab suci Al-Quran. Mukjizat terbesar yang dimiliki oleh Nabi Muhammad adalah kitab suci Al-Quran yang diturunkan secara berangsur sebagai wahyu Allah. Kitab ini bisa menjadi penunjuk serta pedoman hidup umat Islam baik untuk kehidupan sehari-hari. Sebenarnya, untuk kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala ada 4 kepada keempat para nabi dan rasul. Salah satunya adalah Nabi Muhammad SAW dengan kitab Al-Quran yang sangat sempurna. Kisah turunnya Al-Quran juga menjadi sejarah tersendiri karena patut untuk diimani. Peristiwa tersebut disebut sebagai Nuzulul Quran, yang mana pada awal Al-Quran pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ayat Al-Quran yang menjadi wahyu pertama Nabi Muhammad SAW ini adalah Al-Alaq ayat 1-5. Dengan adanya wahyu berupa ayat Al-Quran, maka bisa dikatakan sebagai awal kenabian Nabi Muhammad dan juga menjadi awal dalam perjuangan di Jazirah Arab untuk menyebarkan agama Islam. Peristiwa ini pertama kali turun di Gua Hira pada tanggal 17 Ramadan 610, tepatnya di sebelah utara Mekah, dan setiap tanggal tersebut selalu diperingati sebagai hari Nuzulul Quran. Yang kedua, peristiwa Isra Mi'raj. Selain Al-Quran, Nabi juga memiliki mukjizat Nabi Muhammad terbesar, yaitu melalui peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa besar ini dimaksudkan untuk memberikan perintah sholat kepada umat muslim. Kejadian ini tepatnya pada tanggal 27 Rajab yang menjadi perjalanan suci Nabi Muhammad SAW. Perjalanan tersebut dilakukan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian dilanjutkan dengan perjalanan ke Sidratul Muntaha melalui langit ketujuh hanya dalam waktu 1 malam saja. Peristiwa ini merupakan peristiwa yang sangat luar biasa dan tidak dialami oleh manusia lainnya. Bisa dikatakan bahwa perjalanan yang dilakukan secepat kilat dari langit ke Sidratul Muntaha sebenarnya terdapat beberapa fakta mengenai Isra Mi'raj yang terjadi, yaitu Nabi Muhammad naik ke Sidratul Muntaha dengan badan dan ruh yang tetap utuh seperti bentuk aslinya. Adanya pemahaman kewajiban sholat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Saat dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad mampu melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata hatinya, dan bahkan beliau berbicara secara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala, yang mana tidak butuh tempat dengan Nabi di atas mustawa. Dalam perjalanannya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan nabi dan rasul yang sudah mendahuluinya. Dengan adanya peristiwa Isra Mi'raj ini, maka bisa didapatkan hikmah perjalanan sehingga bisa langsung beriman tanpa ragu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, air susu melimpah. Pertama kali mukjizat Nabi Muhammad SAW yang didapatkan oleh Rasulullah adalah air susu yang berlimpah dari ibu asuhnya Halimah. Sebenarnya tubuh Halimah kurus dan kering, namun pada saat menyusui bayi Muhammad, ASI yang keluar sangat deras dan berbeda saat menyusui anaknya yang merasa kurang. Suami Halimah juga dibuat terkejut karena unta peliharaannya menghasilkan susu berlimpah. Keduanya bisa minum air susu unta betina dengan puas dan digunakan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Yang keempat, dada dibelah. Di waktu kecilnya, pada saat Nabi Muhammad SAW menggembala bersama saudaranya, tiba-tiba ada sosok laki-laki. Dua laki-laki tersebut memakai pakaian serba putih dan langsung menghampiri Muhammad. Hal yang dilakukan adalah membelah dadanya dan mengambil benda hitam. Nabi, ibu asuh dan ayah asuhnya tidak mengerti maksud dari laki-laki tersebut yang mengambil benda hitam dalam dada Nabi Muhammad tersebut. Sewaktu kecil, Nabi sudah dititipkan kepada ibu asuhnya karena ibu kandungnya tidak ingin ia hidup di Mekah. Karena hidup di Mekah tidak baik untuk perkembangan Muhammad sendiri. Yang kelima, membelah bulan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika, untuk menunjukkan kebenaran atas kenabiannya, Muhammad meminta izin Allah untuk membelah bulan. Hal tersebut diberikan oleh Allah dan menjadi mukjizat kala kaum Quraisy tidak mempercayainya. Kaum kafir yang menentangnya telah ditunjukkan kebesaran Allah melalui Muhammad SAW. Kaum Quraisy terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang keenam, meramalkan istri. Mukjizat lainnya yang didapatkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah bisa meramalkan istri. Dalam ramalannya, istri Rasulullah sangat rajin dalam bersedekah dan akan meninggal dalam jangka waktu yang tidak lama setelah Nabi meninggal. Zainab adalah istri yang paling rajin bersedekah, dan benar saja bahwa ramalan Rasulullah terbukti bahwa Zainab meninggal tidak lama setelah Rasulullah meninggal. Dengan begitu, maka kenabian Muhammad SAW bisa dibenarkan dan terbukti mendapatkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, pelindung tubuh dengan petir. Dalam masa peperangan, Nabi Muhammad SAW mendapatkan mukjizat yang sangat menakjubkan. Contohnya saja, mukjizat Nabi Muhammad seperti petir yang melindungi tubuhnya pada saat akan dibunuh oleh Syiban bin Utsman yang terjadi pada saat perang Hunain. Petir yang dikuasakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini untuk melindungi Rasulullah dari bahaya. Selain itu, musuh akan mampu melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar melalui Rasulullah. Jadi mukjizat yang diberikan kepada Nabi memang ada tujuan yang dimaksudkan. Demikianlah ketujuh mukjizat Rasulullah SAW. 10 mukjizat lainnya akan kami ulas di video berikutnya. Wa akhiran, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.